Jadi kalau misalkan oh ini cupang bagus ya ngomong iya, bagus, ngomong bagus. cupang kurang Jelek bagus. ya jelek, gitu. Oh, oke. Per bulannya. Per bulannya 3.000-an. 3.000-an. Ditanya paling tinggi nggak? Kalau untuk ditanya paling tinggi itu 1 digit atau 2 digit? Di kisaran angka 12-an ya. Wow. Satu cupang seharga mobil, guys. Dia pemegang keuangan dari event kita. Mulai dari Pak Menteri ya. Kemarin ada Iya. siapa? Pak Erick Thohir. Siapa ex Menteri Kelautan? Bu Susi ya. Bu Susi. Terus ada lagi juga banyak banget pokoknya. Cupang Podcast. Oke guys, balik lagi di Cupang Podcast. Wah, ini ada siapa ini di sebelah saya ini? Mas ganteng, masih muda, udah mapan, bisnisnya luar biasa, dan dia juga merupakan salah satu juri di event kita nanti, juri lokal asli Solo. Nah, sebelum kita masuk ke Cupot, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih guys sama teman kita ini. Ya, oke, perkenalan dulu bos. Oke. Jadi nama saya Arif CK ya. Arif CK. CK-nya itu panjangannya apa mas? Kalau teman-teman bilang Cupang keren? Oh bukan. Cah Kemaki. Cah Kemaki. Kirain cupang keren guys. Arif cupang keren gitu kan. Cah Kemaki ya. Wah hebat nih. Harus sombong dong. Harus Kemaki cowok soalnya. Kalau Kemaki cewek guys. Iya. Oh nggak dilanjut kenalannya. Rumah saya Pajang. Pajang. Jadi di Ikan Cupang nama beta saya itu Beta Pajang. Beta Pajang. Gitu. Sudah sejak kapan mas Beta Pajang itu? Saya mulai ikan cupang itu mainan ikan cupang 2012. 2012. Mulai breeding 2014. Wah, berarti udah 9 tahun lebih ya? Iya, Luar lumayan. biasa. Wah, 9 tahun main cupang. Waduh. Nah, ini gini mas. Apa sih yang bikin mas, saya manggilnya mas CK aja ya? CK. Ya, oke. Apa sih yang dibuat mas CK itu supaya bisa konsisten sampai 9 tahun loh main cupangnya? Yang pasti untuk konsisten di bidang ini ya, yang pasti yang pertama kali itu kita selalu berusaha kasih yang terbaik dan jangan pernah sampai kita berbohong ataupun mengutarakan sesuatu yang tidak benar ke halayak umum seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan oh ini cupang bagus ya ngomong Iya, bagus. bagus Ini ngomong bagus. Cupang kurang Jelek ya bagus. jelek, gitu. Oke. Nice. Jadi trust itu nomor 1 di dunia cupang dan di dunia bisnis manapun trust itu memang nomor 1. Wah luar biasa banget. Nah ngomong-ngomong soal farm nih, Beta Pajang ya. Iya. Beta Pajang itu sekarang kemampuan produksinya atau kemampuan apa ya sebutnya breeding ya atau farmingnya itu berapa ekor dalam waktu sebulan? Kalau tampungan di tempat saya maksimal 10.000 lah. 10.000 guys. Sebentar, ini tak hitung 10.000 sebulan itu. Kalau untuk bulannya kita bagi 3 saja. Kita kan mainnya kita per 1 bulan kan kita panen 10.000 kita bagi 3 jadi per 3.000-an. Begitu. Per bulannya. Per bulannya 3.000-an. 3.000-an. Oh. Dan itu harga cupang itu 1 ekornya bisa berapa itu, Mas? Relatif sih kalau untuk Relatif harga ya? sendiri ya. Rata-rata aja sih. Biar aku ngitung, wah ini ternyata cuannya segini gitu ya. Biar ini pamer dulu ini. Gak apa-apa, biar motivasi teman-teman juga. Kalau untuk harga sendiri, kalau di tempat saya kisaran kalau untuk bakul-bakul pasar ya 5 lah 10. Nah, 10.000. Nah, waluri itu 65 40. bakul-bakul pasar biasa dari harga segi 8.000 sampai 10.000-an. 8.000 Cuman sampai dia mainnya quantity ya. Kita banyak main kuota. Oh, jadi langsung banyak gitu ya? Kita misalkan main beli 100 ekor ya? Oke. Minimal partai kan seperti itu. Tanya aku lagi hitung 3.000 kali 8.000 berapa itu berarti? 1 ditambah 1 sama dengan 2. 24 juta? 24 juta? Itu baru 3.000 ekor? Itu di harga minimal? Padahal harga cupang itu kan
ada yang sampai jutaan ya kira-kira? Iya, itu nanti beda kelas lagi. Kita tergantung sortiran kita sih. Kita Oh, mainnya sortiran. masalah Ada grade kelas. A, B, dan C. Grade A, B, dan C. Oh, ada kelas apa ya istilahnya, ada yang bagus, biasa, terus yang jelek gitu ya. Iya. Oh, biasanya yang grade C itu yang paling murah itu ya Mas? Iya, biasanya kita kasih ke bakul-bakul, ke pasar-pasar, ke anak-anak SD seperti itu. Oh, jadi pas waktu zaman aku SD itu, kalau yang dibawa apa keliling-keliling itu berarti yang biasanya grade C ya Pak? Tapi Iya. kan murah ya? Iya. seperti Kalau itu. yang grade A bisa jual sampai berapa nih? Nah, ini kalau aku pengen tanya nih. Kalau- Beliaunya ini bisa jual satu cupang paling tinggi harga berapa ini kalau grade A? ditanya paling tinggi nggih. Kalau untuk ditanya paling tinggi itu Satu digit atau 2 digit? di kisaran angka 12-an ya. Wow, Ya, 12. udah 2 digit. Kalau di episode pertama kemarin masih 1 digit, ini udah 2 digit. Nah mungkin next episode 3 digit mungkin. Kira-kira mungkin nggak ya sampai ratusan juta cupangnya? Bisa, Bisa ya? Bisa, insya Allah bisa. Wah, kalau ada orang yang wah mau kayak gitu, berarti orangnya emang bener-bener pecinta cupang. Ya harus. Iya, mosok satu cupang seharga mobil guys. Wah, gila. Terus makin menarik aja nih ya. Siap, siap. Wah, mantap. Nah, sekarang gini, bagaimana sih caranya untuk kalau teman-teman pengen apa ya kira-kira belajar breeding atau farming itu dasarnya seperti apa? Atau Kalau- mungkin plasma. Nah, Eh. plasma itu kayak gimana sih gitu? Kita jawab plasmanya dulu atau belajar breedingnya dulu? Oh, beda ya itu ya? Beda. Oh, oke. Jadi yang breedingnya dulu aja deh. Nah, kalau untuk masalah breeding sendiri ya, breeding sendiri kan kita pengembang biakan, kita ternak ikan kan. Jadi setiap breeder ataupun setiap peternak itu memiliki caranya masing-masing. Yang F4 ya mungkin ya, ikan-ikannya. Itu Eh. bisa nggak sih? Misalnya ini F4 terus nih ada yang F2 terus disatukan gitu, bisa nggak sih? Kalau untuk kita main pilihan, Hmm. kita main terusan genetik mas, kita memperkuat Oh. genetik. Jadi kita tidak bisa main asal nyomot ataupun kita main asal ngebreed begitu Oh. aja. Jadi untuk pemilihan indukan itu menentukan sekali hasil anakannya tersebut seperti itu. Oke. Nah, kalau Mas CK sendiri nih, ini lebih ke karena kan tipe cupang itu kan banyak sekali ya. Kemarin Ya. kita sempat share ada sekitar 69 jenis ikan cupang di kelasnya. Nah, Ya. kalau Mas CK ini spesialis yang mana ini? Kalau untuk spesialisnya sebenarnya kan semua rata mas sekarang ini kita nggak menutup kemungkinan kita nggak semata-mata kita mainnya di kontes saja ya, kita nggak dorong ke ikan kontesnya saja, cuman kita harus mengimbangi dengan ikan halayak yang umum minta gitu loh. Oke. Jadi yang lagi ngetren apa kita ikuti di situ. Jadi ikan-ikan yang ngetren belum tentu bisa main kontes juga seperti itu. Oh. Pada dasarnya seperti itu. Jadi ikan yang ngetren misalkan ini yang ngetren avatar mungkin atau Eh, copper gold gitu. ya. avatar. Itu belum tentu ya bisa masuk ke Pada dasarnya kan untuk kelasnya sendiri pengabsahan dari IBC sendiri. IBC ya, International Beta Competition ya. Oke. Wah, ini apa namanya semakin mantap ini. Dan sekarang gini, Mas CK kan udah 9 tahun Iya. menekuni dunia cupang. Nah, sekarang aku tanya, apakah ada pekerjaan lain atau memang ini hobi sekaligus pekerjaannya? Karena 9 tahun Sebenarnya, berarti kan menghasilkan sekali gitu loh teman-teman. Iya, Aku iya. pengen ngorek-ngorek di situ nih. Sebenarnya ini cuma sekedar hobi awalnya. Awalnya hanya sekedar hobi. Kita dari kecil suka ikan kan, apalagi ikan cupang. Dari kecilnya sendiri saya sudah suka ikan cupang. Guys, saya akan mencari ikan cupang di alam, guys. Dan terus ketambahan karena kesukaan kita, jadi dari awal kita main di ikan cupang, koleksi ikan cupang itu tadi, kenapa kok ada tantangan tersendiri untuk masalah breedingnya ya. Nah, di situ saya mengulik-ngulik tentang masalah breeding tersebut, kita cari ilmu kemana-mana untuk Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. bagaimana caranya sih biar bisa mengembangbiakan ikan cupang ini nih di Indonesia ini biar supaya ini jadi lebih bervariasi beragam seperti itu. Pada awalnya cupang itu tidak sevariatif sekarang ya Mas? Oh ya? tidak,
Dulu tuh cuman kayak merah-merah toh. Jadi dulu itu model macam ikannya itu cuma ikan-ikan standar ya, ikan-ikan solid, ikan-ikan dragon seperti itu. Sekarang pengembangannya kan ada macam koi, multi, galaksi, ada puper, ada gold. Sekarang udah banyak pengembangan biaknya. Oke. Wah, ini sepertinya break dulu ya, Mas. Ya, boleh. Udah ada sini. Iya. Break dulu. Tak STC ya. Wah, keren banget nih teman-teman. Ini semakin lama ini kita podcast, ilmunya semakin keluar semua ini. Waduh. Sinau bareng judulnya Mas. Iya. Nah, sekarang gini nih teman-teman. Dengar-dengar ini kan kita mau Kota Solo ini akan duwe gawe. Kita akan punya perhelatan event besar skala nasional Beta Kontes Surakarta, dan itu Piala Wali Kota nih teman-teman. Piala Wali Kota pertama kali yang segmen ikan cupang ini teman-teman. Nah, kita akan tanya-tanya dulu nih sama beliaunya ini, karena beliau juga nanti akan menjurikan juri lokal di event tersebut. Nah, sekarang gini Mas Ceka, syarat-syarat untuk ikan yang bisa masuk kontes itu yang ikan seperti apa? Kalau untuk syarat-syarat umumnya sendiri ya, syarat-syarat umum itu kan luas. Yang pasti terutama ikan masih hidup. Iya. Iya, bener juga ya. Ikannya harus masih hidup ya. Kalau ikan mati nggak boleh ya? Nggak boleh. Ikan sakit juga nggak boleh? Ikan masih hidup, ikan keadaan sehat, Iya. dia ikan nggak sakit. Ikan cacat juga nggak boleh ya? Nah, dan yang pasti juga ikan tersebut memenuhi standarnya IBC? ABC kontes tersebut. Oh, oke. Karena standar kontes itu kan terbagi macam ragam kelas banyak, seperti itu. Kelasnya ada banyak. Untuk besok eventnya ada berapa kelas? Kurang lebihnya kalau untuk kelasnya 68-an kelas Mas ya. 68 kelas Kita ya? udah kemarin udah sharing sama juri-juri yang lain, sama headshipnya Bapak Jody juga. Kita udah konfirmasi sama beliau untuk pengabsahan kelas tersebut yang akan diadakan di event Piala Wali Kota ini. Oke. Itu ada ukuran minimalnya nggak sih Mas? Atau ada berapa macam ukuran? Ukuran Ikannya? badan. Iya. Nah, kalau untuk ukuran sendiri kan kita bagi ada junior sama reguler. Nah, seperti itu. Kalau untuk juniornya sendiri dia di kisaran 325. 325 cm. 3,25 cm. Oke. Cm. Seperti itu. Kalau untuk standarnya reguler dia di kisaran 3,5 up. 3,5 up. Minimalnya dia harus 3,5 up. Gitu. 375 lah. Ya. Kemarin tuh aku sempat lihat di flyernya itu ada kelas A, kelas B, kelas A itu yang reguler, terus kelas B itu yang opsional. Ya? Nah, itu perbedaannya apa sih Mas, reguler sama opsional tuh? Kalau untuk reguler sendiri dia pengabsahan dari IBC langsung ya. Oh. Jadi okay. kelas-kelas yang sudah diabsahkan dari pihaknya IBC pusat sendiri. Kalau opsional kan dia kelas tambahan, bukan kelas utamanya. Bukan kelas utamanya. Oke. Tapi mempengaruhi nggak nilainya itu untuk Grand Champion? Kalau untuk Opsional. Grand Champion sendiri nanti tergantung pihak ranah panitia yang menilai. Oke. Karena total poin kan kalau untuk GC kan sih. Oh, jadi semua poin dikumpulkan nanti bisa, kalau misalnya poinnya tertinggi bisa dapat GC-nya. Grand Champion-nya. Seperti itu. Oh, berarti kalau kita semakin banyak masukin ikan, kita semakin kesempatan buat dapat Nah, GC. itu buat teman-teman semua yang ada di sini dan dimanapun juga berada yang mau ikutan di event kita, maka kita berlomba-lomba bawa ikan terbaik kalian dengan totalitas kuota banyak, dengan nilai-nilai yang bagus juga di situ, mendapatkan juara-juara tersebut. Nanti ada poin-poin tersendiri yang dihitung dari pihaknya panitia, jadi biar bisa supaya mendapatkan Grand Champion tersebut. Wah, mantap sekali. Nah, Grand Champion nih menarik nih. Berarti pemenang itu berarti sama dengan hadiah. Total hadiahnya berapa sih? Kalau kemarin dari pihak panitia penyelenggara, total hadiah di kita itu 65 juta. 65 juta? Ya, total wow, 65 juta guys ya, hebat sekali. Jadi jangan ragu-ragu bahwa semua ikan terbaikmu, terseksimu yang kamu paling banggakan ya kira-kira
itu bisa masukin semua ke event besok. Itu tanggal berapa Mas itu? Kalau untuk event ini besok tanggal 11, 12, 13 Juni. Iya, Juni ya. Wah, mantap sekali. Dan tentunya dengan event itu kita mematuhi protokol kesehatan juga Pasti, ya. pasti, teman-teman, ya. pasti harus. Oke. Nah, ini mungkin akan ada ketambahan tamu satu lagi nih. Ya. Ini salah satu panitia juga, panitia Beta Kontes Surakarta. Mungkin bisa langsung ke sini, Mas Bro. Bisa masuk ke first. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini. Monggo, Silakan duduk di sini. Monggo. Ya, ini sambil rotan. Ini Santai, memang santai aja. apa namanya? Keluarga Cupang itu memang benar-benar kekeluargaan sekali gitu. Wah, ini aku nyeleh korese aku. Monggo. Nggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Halo. Nah, ini Tas dulu. anggota antar udah ini. Tuh, tas dulu. Tas. Wah, kamu bawa pedang mau pedang siapa itu? Kalau ayah nakal di pedang ya. Nah, oke. Ini teman-teman ini adalah salah satu panitia kita. Dia pemegang keuangan dari event kita. Wah, ini menteri keuangan kita nih guys. Dan beliau datang ke sini karena beliau sibuk sekali. Jadi dia berusaha hadir untuk podcast ini teman-teman. Nah, perkenalan dulu kali ya. Mungkin bisa kenalan dulu. Mas ganteng satu ini. Ya, nama saya Faris, saya jadi Menteri Keuangan ya istilahnya ya. Menteri Keuangan yang nyari duit, yang nyimpan duit, yang mendistribusikan duitnya juga. Komplit pokoknya. Komplit. Nah, Mas Faris ya, Mas Faris punya farm nggak atau punya istilahnya nama betanya itu namanya apa? Farm punya nama betanya itu Bengawan Solo Beta Fish. Bengawan Solo Beta Fish. Jangan-jangan airnya itu dari Bengawan Solo ya, dari sungai ya? Iya nggak, Mas? Bukan? Oh enggak. Maksudnya itu aku kerja di sana terus Oh. daripada bingung milih nama apa ya udah namanya Bengawan Solo Beta Fish gitu. Oh, filosofinya itu. Nah, beliau ini juga bekerja sebagai PNS, pegawai negeri sipil. Jadi Bukan PNS, bukan PNS. non PNS, belum Oh, PNS. belum PNS. Cuma dengan kesibukan beliau, dia juga hobinya itu ikan cupang loh. Jadi Iya. mulai dari Pak Menteri ya. Kemarin ada Iya. siapa? Pak Erick Thohir, terus Thohir. siapa ex Menteri Kelautan? Bu Susi ya. Bu Susi. Bu Susi. Terus ada lagi juga banyak banget pokoknya. Termasuk Wali Kota Surakarta juga, Mas Gibran itu kemarin juga udah mulai melirik-lirik ya. Sandiaga Uno pun udah. Sandiaga. Menteri Pariwisata udah ya. Udah. Wow, Pak Sandiaga. Nah, boleh besok diundang ya pas waktu event kita Iya, ya. Boleh lah, kasih support lah buat teman-teman Solo. Nah, oke. Mas Faris, aku mau tanya nih, kesiapan panitia di event ini udah sampai mana nih? Untuk kesiapannya kita sudah keluar itu ya? Flyernya kita sudah juga itu untuk sponsornya kita udah buka, pendaftaran ikan pun kita udah buka. Oh, oke. Pendaftaran ikannya di mana nih, Mas? Di Flarepet. Di flare.pet Iya, ya. Flare.pet. Di situ nanti ada tata caranya ya. Nah, Iya. misalkan aku punya 100 ikan nih. Nah, padahal aku nggak mungkin dong aku bawa. Itu nanti caranya gimana? Lewat apa? Gitu. Oh, di situ nanti udah ada istilahnya kayak handler. Handler ya. Nah, di situ kita nanti tinggal istilahnya kita pilih handler mana. Katakanlah kita dari Jakarta, di situ ada handler dari Jakarta. Nah, kita bisa masukin handlernya di situ. Oke. I see. Jadi kalau misalkan di kota, misalnya katakanlah Semarang gitu ya. Nah, terus misalkan saya dari Kudus gitu. Berarti saya masuknya ke Semarang gitu kan? Iya, bisa Berarti jadi. Kota gitu terdekat ya? yang ada handle bercampur. Oke. Nice. Jadi jangan ragu-ragu ya teman-teman. Kita ada istilahnya handler untuk membawa ikan-ikan itu ke event kita. Gitu. Jadi tenang aja, nggak usah bawa sendiri gitu. Aman. Bahkan kita nggak, bahkan teman-teman misalkan di
luar Jawa gitu ya, nggak usah perlu datang pun nggak masalah. Itu insya Allah bisa aman dengan handlernya itu ya. Jadi gitu ternyata, wah memudahkan sekali ya. Iya. Target untuk ikannya berapa sih di event itu? 2.500. 2.500 ikan. Dan sekarang udah berapa ribu? Untuk sementara berapa ya? Oh, belum dicek. Saya belum ngecek gitu. Nah, ternyata dicek, wah udah 1.000. Bagiannya sendiri ya untuk Iya. Wah, luar biasa. Oke, oke. Nah, kalau untuk biayanya berapa sih, Mas? Untuk harga ikut apa istilahnya ikut kontesnya itu? Untuk kita ada 3 tahap. Misalnya kita Berapa nih? gampangannya tahap gitu aja ya. 3 Untuk tahap. yang tahap pertama itu 120, itu sekitar 500. Kuotanya 500 ikan. Kuota tepat ya. 500 ikan. Terus 500 tahap tepat. kedua itu 140. 140.000 kuotanya Kuotanya sekitar 1.500-an. 1.500-an. 1.500. Oh, oke, oke. Untuk yang ketiga on the spot. On the spot. Itu Kita 160. 160.000. Nah, jadi teman-teman kalau bisa yang kuota pertama itu ya 120 ya, itu disikat aja. Wah, itu bisa menekan budget ya istilahnya. Iya. Wah, hebat. Pokoknya event ini harus sukses, harus berjaya ya teman-teman. Karena event ini tuh bukan event kita saja, tapi mewakili seluruh komunitas ikan cupang di Solo Raya. Kira-kira begitu ya. Iya. Wah, jadi bukan event kita, bukan event aku saja, tapi kita semua nih. Yang pasti event ini bukan event pribadi Mas ya. Eventnya event buat paguyuban Solo Raya keseluruhan Mas. Jadi bukan untuk pribadi. Oke. Jadi bukan ajang untuk istilahnya wah ini keren-kerenan, bukan, tapi untuk guyup kita semua. Ya, Iya. Gitu. Karena menyatukan Solo Raya lah intinya. menyatukan Solo Raya. Oh, jadi provinsi ya? Ada Enggak ya. Oke. Apa? Itu panitia dan juri kan ini udah kenal. Itu ada kemungkinan kong kali kong atau apa gitu, bisa dijelasin nggak? Oke. Gini, monggo, juri, silahkan, itu ranahnya judge. Kalau untuk di event kita ini pada dasarnya kita udah menarik garis besar bahwasannya panitia ataupun penyelenggara event tersebut tidak ada yang boleh main ataupun ikut kontes ini, seperti itu. Oh, oke. Dan otomatis kita membawa head judge yang sudah istilahnya kemampuannya itu sudah percaya oleh seluruh Iya, benar. pelaku cupang ya, Iya. Pak Joti ya. Dan Iya. beliau udah istilahnya IBC, dan itu udah ke berbagai negara. Istilahnya udah terbukti lah kualitasnya. Udah resmi, lah. ya. Udah resmi ya. Gitu. Jadi walaupun kita panitia juga pastilah kenal, karena namanya sedulur kan, namanya silaturahmi kan, sama siapa saja pastilah Iya. kenal. Nah, cuman profesionalismenya kita kedepankan. Jadi Iya. nggak mungkin misalkan wah aku punya ikan titip ya terus dimenangin, nggak seperti Iya. itu. Kita punya rule sendiri yang istilahnya untuk event itu supaya fair. Iya, Nggak kok terus wah ini ikan cupang ini, karena ini krusial sekali dan ini membawa nama Piala Wali Kota. Jadi kita create kepanitiaan, otomatis meng-create sebaik-baiknya dan se-fair-fairnya. Wah, oke. Tadi ini udah Dan akan saya tekankan lagi ya. Jadi porsinya besok itu kemarin dari meeting Zoom kita para juri, kita akan mengemas penjurian ataupun penilaian tersebut dengan cara kita mengoplos juri-juri tersebut biar supaya tidak ada permainan di situnya. Dan dari pihak panitia sendiri sudah menekankan untuk nomor entry ataupun nomor buat ikannya, nomor ikan peserta itu dibalik semua. Jadi setiap juri tidak ada yang tahu berapa nomor entry ikan tersebut. Jadi tidak ada permainan di antara kita. Oh, oke. Keren. Saya tekankan di situ. Mungkin itu sudah menjawab bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan ikannya, keresahan teman-teman ya. Tenang aja, event ini kita sudah istilahnya
berkolaborasi dan kita sudah serawung, kita sudah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing kepada para juri dan para pelaku tokoh-tokoh cupang juga. Oh iya, besok itu ada bintang tamu. Bintang tamunya siapa sih? Mbak, monggo Mas Faris. Untuk bintang tamunya kita itu ada Dewi Gembel. Oh, Pak Dewi Gembel. Iya. Kemarin sempat viral itu ya? Ya, Wah, mantap. itu Presiden Cupang. Presiden Indonesia. Cupang. Iya. Pak Terus Dewi. yang kedua Nuzaik YouTuber. YouTuber. Kita. Oh, oke. Ah. Dia orang Pekalongan ya kalau nggak Iya, salah. dia orang Saya tahu Pekalongan. dong. Dan yang ketiga itu siapa namanya? Arto Biantoro. Nah, itu. Nah, kenapa sih kok Arto Biantoro? Katakan mungkin aku tahu beliau, kenal beliau, dia pakar branding, mungkin Ya. bisa membrandingkan Cupang Benar. lebih baik lagi, kira-kira seperti itu. Bukan kok tidak ada kaitannya, pasti ada kaitannya. Siapa sih yang nggak mau Cupang itu naik kelas, tambah kelas Ya. lagi? Betul. Ini mungkin sudah kuliah. Nah, kuliah kan ada 3 step lagi, S1, S2, S3. Mungkin Iya. dengan adanya pakar branding itu bisa jadi S3 nih. Iya, Mungkin bisa, jadi bisa. profesor mungkin kan Cupangnya. Gitu, oke. Ini mungkin sudah udah last minute. Apa? Ini kita akan ke sesi closing statement nih. Mungkin bisa closing statement mengajak teman-teman untuk ikut event ini. Monggo mungkin dari Pak Juri kita, Mas Eka. Oke, buat teman-teman saudaraku semua pecinta ikan cupang nggih, seluruh Indonesia ataupun luar negeri, luar angkasa, pada umumnya di Solo Raya sendiri, mari ikuti dan ramaikan event kita, event Piala Kota Surakarta pada tanggal 11, 12, 13 Juni 2021. Monggo. Monggo, oke. Closing statement ke Mas Faris. Monggo silakan. Mungkin ini saya jawab ya, jangan lupa sponsor gitu ya. Silakan. Iya. Karena nanti keuangan kan pasti berkaitan dengan Ya. duit. Silakan closing statementnya. Untuk pecinta cupang Indonesia khususnya Solo, jangan lupa 11-12 Juni ikuti event Papa. Beta Kontes Surakarta Piala Wali Kota. Daftarkan ikan-ikan seksi Anda. Oke. Wah, ikan-ikan seksi. Kalau cupang yang di leher boleh nggak? Kalau nggak boleh ya? Waduh. Oke, Nanti buat yang di teman-teman. rumah saja. Ya, support event ini karena event ini adalah event kita semua. Boleh dalam bentuk sponsor, mungkin dalam bentuk apapun kita terima. Asalkan membangun dan membuat event ini jadi semakin maju dan sukses. Oke, teman-teman, terima kasih untuk support hari ini Cupang Podcast. Kita akan next episode next time. Oke, dadah, see you.